Saudara-saudara, tahun 1984, Indonesia berada di bawah bayang kekuasaan Orde Baru, sebuah rezim yang menuntut stabilitas dengan tangan besi. Di tengah pembangunan dan janji kemakmuran, suara-suara kritis dibungkam. Rakyat hidup dalam diam, sementara kecurigaan menebal di setiap sudut negeri. Di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, masyarakat kecil yang religius mulai merasa tertekan. Ketika keyakinan mereka dihina, kemarahan pun membara. Apa yang bermula dari sebuah musyalah kecil berubah menjadi ledakan besar. Sebuah tragedi berdarah yang akan mengguncang hati bangsa. Inilah kisah tentang luka yang disembunyikan selama puluhan tahun. Tragedi Tanjung Priok 1984. Ketika peluru menjawab doa dan darah rakyat menjadi saksi bisu kekuasaan. Peristiwa Tanjung Priok pada September 1984 menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah Indonesia modern. Di masa itu, pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto tengah berada pada puncak kekuasaan. Kekuasaan yang ditopang militer, namun juga menimbulkan bayang-bayang ketakutan di tengah masyarakat. Tragedi ini tidak hanya mencerminkan benturan antara rakyat dan aparat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang absolut dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran, tanpa pertanggungjawaban yang memadai hingga hari ini. Saudara, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Pada awal 1980-an adalah masa ketika rezim Orde Baru memperkuat cengkeramannya melalui ideologi Tunggal Pancasila. Semua organisasi masyarakat dan keagamaan diwajibkan menerima asas tunggal itu, dan mereka yang menolak dianggap mengancam stabilitas negara. Di tengah kebijakan represif tersebut, muncul ketegangan antara pemerintah dan sebagian kelompok Islam. Kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dikenal sebagai basis masyarakat Muslim yang religius dan kritis. Mayoritas warganya adalah buruh pelabuhan, pekerja kasar, dan masyarakat kecil dengan tingkat pendidikan rendah. Kondisi ekonomi yang sulit dikombinasikan dengan rasa ketidakadilan, menjadikan wilayah ini rawan terhadap provokasi. Beberapa bulan sebelum tragedi terjadi, suasana Tanjung Priok memang mulai memanas. Pembangunan bioskop di dekat Masjid Al-Hidayah yang memutar film-film tidak senonoh, misalnya, dianggap sebagai bentuk pelecehan moral terhadap masyarakat setempat. Banyak tokoh Islam menduga ketegangan itu bukan kebetulan, melainkan rekayasa untuk menekan kelompok keagamaan yang kritis terhadap pemerintah. Titik api pecah pada 7 September 1984 ketika seorang babinsa Bintara Pembina Desa bernama Sersan Satu Harmanu mendatangi Musyalah As-Saadah di Gang 4, Koja, Tanjung Priok. Ia memerintahkan pengurus musyalah untuk menurunkan pamflet berisi seruan dakwah dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tindakan itu memicu amarah jamaah. Keesokan harinya, babinsa itu datang kembali bersama rekannya. Isu pun merebak. Tentara masuk ke musyalah tanpa melepas sepatu dan menyiram pamflet dengan air comberan. Bagi warga yang religius, tindakan itu dianggap sebagai pelecehan terhadap kesucian rumah ibadah. Ketegangan pun membesar. Pada 10 September, terjadi adu mulut antara jamaah musyalah dengan aparat yang sebelumnya diduga menghina tempat ibadah. Massa mulai berkumpul, dan dalam kekacauan itu sepeda motor milik aparat dibakar. 4 orang warga, termasuk pengurus musyalah, ditangkap. Kabar penangkapan itu menyebar cepat. Masyarakat menuntut agar keempatnya dibebaskan. Amir Biki, seorang tokoh masyarakat yang dikenal memiliki hubungan baik dengan kalangan militer, mencoba menengahi. Ia berusaha meminta pembebasan tahanan, namun usahanya gagal. Pada malam 12 September 1984, dalam sebuah pengajian di Jalan Sindang Raya, Amir Biki menyerukan solidaritas kepada umat Islam. Ia meminta agar massa menuntut pembebasan 4 orang yang ditahan. Ribuan orang pun bergerak menuju kantor Polres dan Kodim Jakarta Utara.
Ketika massa mendekati Polres, aparat sudah bersiap dengan senjata otomatis. Jarak antara kedua pihak sangat dekat. Tanpa ada dialog, terdengar perintah untuk mundur. Massa menolak dan justru mengumandangkan takbir. Tiba-tiba rentetan tembakan memecah malam. Selama lebih dari 30 menit, peluru menghujani kerumunan. Orang-orang berjatuhan, jeritan memenuhi udara. Truk-truk militer datang, melindas tubuh yang tergeletak, mengangkut korban ke rumah sakit militer. Sementara rumah sakit sipil dilarang menerima korban. Tak lama setelah itu, mobil pemadam kebakaran datang menyiram jalanan, membersihkan darah rakyatnya sendiri. Rombongan lain yang menuju Kodim dan dipimpin langsung oleh Amir Biki mengalami nasib serupa. Ketika ia dan 2 orang lainnya mendekati pintu kantor, mereka ditembak di tempat. Puluhan jamaah lain menjadi korban. Amir Biki tewas malam itu menjadi salah satu simbol perlawanan dan pengorbanan. Pemerintah Orde Baru melalui Panglima ABRI saat itu, Jenderal L.B. Mordani, mengumumkan bahwa korban tewas berjumlah 18 orang dan 53 luka-luka. Namun sumber-sumber independen seperti Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok sontak memperkirakan jumlah korban mencapai sekitar 400 jiwa. Versi resmi menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi akibat tindakan massa yang anarkis dan menyerang aparat keamanan. Namun banyak saksi mata dan keluarga korban menegaskan bahwa aparatlah yang lebih dulu melepaskan tembakan tanpa peringatan. Setelah reformasi 1998, kasus Tanjung Priok sempat dibuka kembali melalui pengadilan HAM ad hoc. Namun harapan untuk mendapatkan keadilan pupus. Para terdakwa yang terdiri dari perwira militer seperti Sriyanto, Pranowo, Sutrisno Maskung dan R.A. Butar-Butar akhirnya dibebaskan Mahkamah Agung pada 2006. Nama-nama besar seperti L.B. Mordani dan Tri Sutrisno bahkan dihapus dari berkas penyidikan. Tidak ada satupun pejabat tinggi yang benar-benar bertanggung jawab. Para korban tetap menanggung luka, fisik, psikis, dan sosial, tanpa pengakuan dan tanpa kompensasi. Upaya hukum terakhir pada 2007 untuk menuntut kompensasi pun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan tidak ada pelanggaran berat HAM. Hingga kini Mahkamah Agung belum memutuskan kasasi yang diajukan para korban. Memasuki 41 tahun peringatan. Tragedi Tanjung Priok 1908. 4 para korban dan keluarga korban kembali menggelar acara muhasabah, doa bersama, dan silaturahmi di Masjid Al-Araf, Jalan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat 12 September 2025. Acara tersebut menjadi momen refleksi atas tragedi kemanusiaan yang hingga kini belum sepenuhnya mendapatkan penyelesaian yang adil dari negara. Mewakili keluarga korban, Beni Biki, putra dari almarhum Amir Biki, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya untuk mengenang para syuhada Tanjung Priok, tetapi juga sebagai upaya meneguhkan komitmen terhadap perjuangan menuntut keadilan. Kami berkumpul untuk mengenang dan mendoakan seluruh korban yang gugur dalam peristiwa kelam itu. Selain itu, kami juga menggelar muhasabah dan doa bersama agar perjuangan menuntut keadilan terus hidup, ujar Beni kepada awak media. Dalam kesempatan tersebut, Beni mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirim 2 surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Rabu 10 September 2025. Surat itu berisi permohonan audiensi agar keluarga korban dapat bertemu langsung dengan Presiden guna menyampaikan aspirasi dan harapan mereka. Audiensi ini kami harapkan untuk menjalin silaturahmi dengan Bapak Presiden, sekaligus menyampaikan aspirasi mengenai upaya rehabilitasi nama baik para korban, serta keturunan mereka, tambah Beni. Berikut antara lain isi surat yang dibacakan oleh Beni Biki dalam acara tersebut. Kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dari keluarga besar korban tragedi Tanjung Priok, tanggal 12 September 2025. Dengan hormat,
Melalui surat ini, kami keluarga besar korban tragedi Tanjung Priok menyampaikan rasa hormat sekaligus harapan kepada Bapak selaku Kepala Negara. Hari ini, 12 September 2025, genap 41 tahun sudah sejak tragedi Tanjung Priok 1984. Salah satu luka terdalam dalam sejarah bangsa Indonesia. Bagi kami, luka itu bukan hanya kehilangan nyawa orang tua dan saudara, tetapi juga hilangnya martabat dan nama baik. Selama puluhan tahun, stigma kelam terus melekat pada keluarga kami. Pada 11 Januari 2023, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Namun tragedi Tanjung Priok tidak termasuk di dalamnya. Meskipun Komnas HAM telah secara resmi merekomendasikan dan menetapkan tragedi tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Perlu Bapak Presiden ketahui pula bahwa dua tokoh penting yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa ini, mendiang Jenderal Benny Murdani dan Presiden Soeharto, telah secara pribadi menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Bahkan, menjelang wafatnya, keluarga mereka mengundang kami untuk menyampaikan penyesalan atas tragedi tersebut. Bukankah ini bukti nyata adanya kesalahan negara? Namun hingga kini, kami merasa belum ada penuntasan yang memadai. Tidak ada pemulihan nama baik, tidak ada kompensasi, padahal kompensasi bukan belas kasihan, melainkan kewajiban negara terhadap korban yang menderita kerugian sosial, psikologis, moral, dan material selama 41 tahun. Tuntutan kami, 1. Masukkan tragedi Tanjung Priok ke dalam daftar pelanggaran HAM berat yang diakui oleh pemerintah agar pintu keadilan terbuka bagi para ahli waris korban. 2. Berikan pemulihan nama baik dan kompensasi yang layak sebagai tanggung jawab negara sesuai amanat konstitusi dan prinsip keadilan. 3. Proses kembali dan tuntaskan kasus ini agar stigma dan beban sejarah tidak lagi diwariskan kepada generasi penerus. Bapak Presiden, awal masa kepemimpinan Bapak adalah momentum penting untuk menorehkan catatan sejarah yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Penuntasan tragedi ini akan menjadi bukti bahwa negara tidak menutup mata terhadap luka rakyatnya. Kami menunggu langkah nyata, bukan janji. Hormat kami. Atas nama keluarga besar korban tragedi Tanjung Priok, Beni Biki, juru bicara keluarga korban. Usai membacakan surat tersebut, Beni menegaskan kembali bahwa tragedi Tanjung Priok bukan sekadar catatan sejarah, melainkan luka kemanusiaan yang masih terbuka hingga kini. Ia menyayangkan bahwa meski pemerintah sebelumnya telah mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat, kasus Tanjung Priok belum termasuk di antaranya, padahal Komnas HAM telah lama memberikan rekomendasi. Dalam suratnya, keluarga korban juga menyinggung permintaan maaf dari tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam peristiwa itu, seperti almarhum Jenderal Benny Murdani dan Presiden Soeharto. Namun mereka menilai bahwa permintaan maaf pribadi tidak cukup tanpa adanya pemulihan nama baik dan kompensasi resmi dari negara. Kami percaya di awal masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, momentum ini bisa menjadi kesempatan bersejarah untuk berpihak pada kebenaran dan keadilan, ujar Beni Biki. Mengakhiri pernyataannya, Beni menegaskan bahwa yang dibutuhkan keluarga korban saat ini bukan lagi janji, melainkan tindakan nyata. Sudah 41 tahun kami menunggu. Saatnya negara hadir dan menuntaskan luka ini dengan keadilan, pintanya. Untuk memberikan kejelasan dan penegasan sikap, berikut adalah pernyataan resmi keluarga korban tragedi Tanjung Priok yang dibacakan oleh Beni Biki, putra dari almarhum Amir Biki, salah satu korban peristiwa berdarah Tanjung Priok 1984. Bismillahirrahmanirrahim. Surat terbuka keluarga korban Tanjung Priok kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dengan hormat, melalui surat ini kami keluarga besar korban tragedi Tanjung Priok menyampaikan rasa hormat sekaligus harapan kepada Bapak selaku Kepala Negara.
12 September 2025, 41 tahun telah berlalu sejak tragedi Tanjung Priok 1984. Salah satu luka terdalam dalam sejarah bangsa. Bagi kami, luka itu bukan hanya kehilangan nyawa orang tua dan saudara kami, tetapi juga hilangnya martabat dan nama baik selama puluhan tahun terbelenggu stigma jelek terhadap diri kami. Pada 11 Januari 2023, pemerintah Presiden Joko Widodo bahkan telah mengakui 12 kasus pelanggaran berat yang pernah terjadi di masa lalu. Sayang, kasus Tanjung Priok tidak masuk dalam daftar itu. Meskipun Komnas HAM secara resmi telah merekomendasikannya membuat satu keputusan akan soal pelanggaran HAM berat Tanjung Priok 84. Perlu Bapak Presiden ketahui pula, dua tokoh utama terkait langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa ini, mendiang Jenderal Beni Murdani dan Presiden Soeharto, telah secara pribadi menyampaikan permintaan maaf kepada kami. Menjelang wafat, keluarga mereka mengundang kami, para keluarga korban, untuk menyampaikan penyesalan atas tragedi tersebut. Bukankah ini bukti nyata adanya kesalahan negara? Sayangnya hingga kini kami merasa belum ada penuntasan yang memadai. Tidak ada pemulihan nama baik dan tidak ada kompensasi, padahal kompensasi bukan belas kasihan, melainkan kewajiban negara kepada keluarga korban yang menderita kerugian sosial, psikologis, moral, dan material selama 41 tahun. Karenanya kami menuntut: 1. Masukkan tragedi Tanjung Priok ke dalam daftar pelanggaran HAM berat yang diakui oleh pemerintah, agar terbuka pintu keadilan bagi para ahli waris korban. 2. Berikan pemulihan nama baik sekaligus kompensasi yang layak sebagai kewajiban negara kepada keluarga korban sesuai amanat konstitusi dan prinsip keadilan. 3. Proses kembali dan tuntaskan kasus ini agar stigma dan beban sejarah tidak lagi diwariskan kepada generasi penerus kami. Bapak Presiden, awal masa kepemimpinan Bapak adalah momentum penting untuk menorehkan catatan sejarah yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Penuntasan tragedi ini akan menjadi bukti bahwa negara tidak menutup mata terhadap luka rakyatnya. Kami menunggu langkah nyata, bukan janji. Hormat kami atas nama keluarga besar korban tragedi Tanjung Priok, Beni Biki. Saudara-saudara, lebih dari 4 dekade berlalu, tetapi luka Tanjung Priok belum sembuh. Banyak keluarga korban masih mencari jasad orang-orang tercinta yang hilang. Banyak yang kehilangan pekerjaan, pendidikan, bahkan masa depan. Salah satu yang terus berjuang mencari keadilan adalah Dewi Wardah, istri almarhum Amir Biki. Ia menjadi simbol keteguhan hati keluarga korban dalam menuntut tanggung jawab negara atas tragedi kemanusiaan itu. Tragedi Tanjung Priok 1984 adalah pengingat pahit bahwa kekuasaan tanpa batas akan melahirkan kesewenang-wenangan dan bahwa keadilan tanpa keberanian hanyalah ilusi. Sejarah mungkin berusaha dilupakan, tetapi darah dan air mata rakyat di Tanjung Priok tetap menjadi saksi bahwa kebenaran tak bisa selamanya dikubur. Tragedi Tanjung Priok bukan sekadar catatan hitam dalam sejarah bangsa. Ia adalah cermin betapa rapuhnya kemanusiaan di hadapan kekuasaan yang tak mengenal batas. Ratusan nyawa melayang, ribuan luka menganga, dan kebenaran terpendam di balik dinding ketakutan. Waktu terus berjalan, tetapi tangisan para ibu, doa para istri, dan kenangan para korban tetap menggema hingga kini. Mereka tidak menuntut balas, hanya keadilan. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan masa lalunya, melainkan bangsa yang berani menatap sejarah dengan jujur, agar luka tidak terulang
dan kemanusiaan tetap menjadi arah perjuangan. Tanjung Priok 1984, luka yang tak pernah benar-benar sembuh namun harus selalu diingat.